Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami atau pasangan hidup yang keras kepala. Itu ada. Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah. Mulai kelihatan, oh ternyata bini anak kayak gitu ya. Si istri juga ngomong. Mungkin istri kita sholat malam mengatakan, kenapa sih kita menikah? Ana mau tanya sama yang belum menikah. Mana? Antum belum nikah? Hah? Tazawwaj sama masih kecil antum udah menikah. Insyaallah. Tapi antum udah menikah, ana tanya sama antum, kenapa antum nikah? Ingin menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Sekarang udah sempurna separuh. Tinggal separuhnya lagi, insya Allah. Fadhal, kasih hadiah antum. Baik, ana mau tanya yang sudah kawin lama, yang udah tua renta, insya Allah. Oh, ada bapak kita pak. Afwan pak, saya ini. Bapak udah berapa tahun menikah pak? 30 lebih, masya Allah. Nggak pernah ada gonjang-ganjing di rumahnya pak. Sedikit gesekan tapi terus berjalan. Kenapa bapak menikah? Kenapa bapak menikah? Masya Allah. Untuk menyempurnakan separuh agama. Fadhal. Kasih buat kita. Kayaknya jawabannya sama semua. Ada yang lainnya? Fadhal. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Antum udah nikah? Oh, belum, masih menghayal dia ini. Kasih hadiah nggak apa-apa. Iya, ada orang-orang yang berpikir nikah tuh zen, masya Allah. Ente zuwat hada ajib. Nikmat nikah itu, sakinah, mawaddah dan rahmah. Iya, tapi yang sudah nikah akhirnya ya Ustaz untuk menyempurnakan agama aja Ustaz. Jadi nggak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah. Masa nggak ada pak? Adalah insya Allah. Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan pernikahan. Salah satu tujuan yang indah dari pernikahan itu adalah merasakan kebahagiaan di muka bumi. Allah berfirman, wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, condong, damai. Dan itu hakikatus sa'adah. Hakikat sa'adah, hakikat kebahagiaan seseorang itu bukan rumah yang mewah, bukan duit yang banyak, tapi diantaranya adalah sakinah, ketentraman di dalam hati. Di mana didapatkan ketentraman? Salah satunya di istri. Litaskunu ilaiha, cinta dan kasih sayang nih. Anak-anak yang baru gede, anak-anak yang baru gede, yang berpikir nikah itu harus cinta lebih dahulu. Jangan mau dibohongin dengan ucapan seperti itu. Enggak harus engkau menikah dengan seseorang padahal engkau belum cinta sama dia. Aman. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Buat orang yang berakal akan melihat di situ tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Belum kenal Ustaz, belum pernah keluar bareng, belum pernah telepon sama sekali. Masa bisa cinta? Bisa jemaah. Dan orang yang keluar tiap hari pacaran, dia berpikir bunga-bunga cinta telah mekar, bersemi di taman-taman keindahan dia. Akhirnya setelah 5 tahun pacaran, setelah 2 tahun pacaran, menikah. Alhamdulillah, menikah dengan sosok lelaki yang dia cintai. Si laki menikah dengan sosok wanita yang dia sayangi. 2 tahun cerai. Kok bisa? Ternyata banyak kebohongan. Cinta sebelum menikah itu banyak dibalut kedustaan. Kita hanya ingin menampakkan kebaikan. Antum melihat orang yang pacaran itu, masya Allah, maaf, mau kentut nggak mau di depan pacarnya.
takut nggak mau. Setelah nikah, gimana bapak-bapak? Oh, ketawa bapak-bapak. Iya. Ya udah, kalau udah zuat, udah kawin, udah selesai istriku. Akan tampak kekurangan-kekurangan di istrinya, akan tampak kekurangan-kekurangan di suaminya, sehingga ternyata hayalan dia selama ini mendapatkan pendamping hidup yang bisa menjadi imam, mendapatkan pendamping hidup yang senantiasa menyirami bunga-bunga dengan cinta dan kasih sayang. Ternyata hayalan itu sirna. Suamiku tidak seperti yang aku harapkan. Suamiku keras kepala. Sama tuh si suaminya. Ya Allah Ustaz, ana kira istri ana ini penurut, ana kira istri ana ini taat patuh. Ternyata Ustaz bikin sakit hati itu istri. Kenapa ente zuat sama dia? Ya, kadangkala kesalahannya kita milih calon istri yang gak benar. Jelas wanita itu dinikahin karena kecantikannya. Para wanita itu sekaliber para lelaki. Para wanita itu menunggu pasar. Pasarnya gimana sekarang? Pasarnya suka sama gadis-gadis yang pakai celana pendek. Tuh perempuan pakai celana pendek. Karena apa? Karena lelakinya maunya perempuan yang pakai celana pendek. Nanti muncul lelaki-lakinya mau yang pakai kerudung. Perempuannya pada pakai kerudung. Kenapa? Karena dia menanti. Posisi wanita ini nunggu siapa yang datang melamar dia. Maka dia akan mempersiapkan diri untuk calon lelaki-lelaki yang meminang dia. Kadangkala kita ini yang salah pilih. Ada yang memilih kecantikannya, subhanallah jamaah. Kecantikan itu bertahan berapa lama? Berapa lama sih? Kita lihat bapak-bapak yang dulu menikah dengan istrinya yang cantik. Bunga desa. Sepurwokerto nggak ada yang lebih cantik dari dia Ustadz, Masya Allah. Dapat setahun dipandang-pandang harimnya. Ternyata ente cuma kayak gini aja ya. Mulai dia melirik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang yang diikuti nafsunya. Nafsu mata dia. Ngelihat rumput tetangga, lihat kok kayaknya lebih cantik tetangga nih. Mulai setan godain dia. Ngelihat sekretarisnya, dilihat, loh ini kok kayaknya lebih cantik dari istri ana. Terus. Karena tatkala dia memilih istri, faktor pendorongnya hanya nafsu birahi, cinta kepada wajah, kepada rupa, kepada tubuh yang semampai. Wanita itu berapa lama bertahan tubuhnya semampai? Setahun 2 tahun hamil, melar badannya. Ya memang mau gitu. Ada yang menikah gara-gara hartanya. Ente kenapa zuat sama fulana? Ustaz, dia walaupun janda, fulus. Anak ini sudah 17 tahun hidup susah Ustaz. Kepingin hidup ya sedikit lah, bisa makan enak. Kalau dapat harim yang kaya kan zen. Akhirnya setelah menikah harimnya bangkrut. Cinta hilang. Karena dia hanya cinta kepada harta. Ada yang cinta kepada nasabnya. Ya. Ada orang-orang yang memandang fulana ini gabail. Ini dari keturunan-keturunan yang mulia. Subhanallah. Akhirnya menikah. Dapat apa dari keturunan yang mulia tadi? Nggak dapat apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama di terakhir. Karena memang agama jadi pilihan terakhir sebagian orang. Yang pertama, cantik. Yang kedua, fulus. Yang ketiga, nasab. Kalau semuanya ada, kemudian agamanya nggak ada, apa kata dia? Insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau agamanya baik, Masya Allah, kurang cantik, nggak kaya, apa kata dia? Ustaz, kita ini kalau cuma faktor agama Ustaz, gimana kalau kita nggak cinta sama istri kita? Subhanallah. Nabi SAW mewasiatkan fadfar bidatid din. Kau tuh menikah untuk apa? Untuk membina rumah tangga?
untuk memiliki anak-anak aset kehidupan kita nanti selanjutnya, maka carilah yang agamanya baik. Begitu pula nih harim-harim nih, cewek-cewek nih, ketika datang meminang dia seorang lelaki, Masya Allah, yang kulitnya putih gelap, ya hitam maksudnya cuman. Ngomong sama abahnya, "Ba, apa nggak ada yang lebih putih, Ba?" Nah, sini nak, yang lebih putih banyak. Abah bisa carikan orang paling ganteng di Purwokerto buat engkau, nak. Tapi yang lebih baik dari fulan, abah nggak jamin bisa cari, nak. Masya Allah. Antum lihat orang-orang kafir banyak lebih ganteng dari orang-orang Islam, banyak. Allah bagi-bagi dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi iman, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai, Allah bikin kaya. Yang Allah benci, Allah bikin dia kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Sang Pencipta, dia menjadi orang paling kaya di dunia. Ada orang yang tidak pernah datang sekalipun ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi orang kaya mungkin se-Purwokerto. Ada orang yang tiap hari ke masjid, subhanallah, tapi kerjaannya tidak tetap, apalagi banyak utangnya. Gimana tuh jemaah? Oh, dunia ini gak ada artinya. Katakan kepada anak kita tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum cari tuh nyamuk tuh, antum pegang nyamuk, katakan kepada putri kita, "Nak, kau lihat nih nyamuk, nak. Lihat kau nyamuk ini ya." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak bakal kasih sama mereka. Nah, kau itu menikah bukan karena kegantengan. Ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum," kalau datang meminang putri kalian, "man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat, agama dan akhlaknya baik. Bicara agama, bicara sholat, bicara hafalan Al-Quran, bicara ngaji, bicara puasa, bicara sholat malam, itu bicara agama. Ada orang yang Masya Allah sholat malamnya tapi suka mukul istrinya. Ada orang-orang yang suka ke masjid, Masya Allah agamanya, tapi suka mengumpat, suka menjelek-jelekkan istrinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan buat umatnya. Dua standar, agama dan akhlak. Akhlak inilah perilaku suami kepada istrinya, perilaku suami kepada mertuanya, perilaku suami kepada anak-anaknya nantinya kalau dia seorang janda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua, fa'ankihu, kawinkan. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi," wahai Rasulullah, gimana nih kalau lelaki yang meminang putri kita? Betul, secara akhlak jaminan, secara agama jangan ditanya, tapi dia miskin, dia tidak punya pekerjaan tetap. Tidak ada persyaratan orang menikah harus punya pekerjaan tetap, nggak ada syaratnya. Tapi seorang menikah harus tetap bekerja. Antum datang ke mertua, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya mau meminang putri bapak. Kamu kerja apa?" "Sampai saat ini saya belum bekerja." Kira-kira diterima nggak sama mertua antum? Iya. Kalau belum bekerja susah diterima. Tapi kalau antum mengatakan, "Alhamdulillah anak bekerja, kerjaan anak nggak tetap. Kalau ada anak kerja, nggak ada ya anak cari kerjaan tetap," seperti itu, nggak masalah. Yang penting akhlak dan agamanya baik, kawin. Para sahabat bertanya, "In kana fi," mungkin dia bukan dari keturunan Gabilah yang tinggi, marga yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kawinkan kalau datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, meminang siapa aja wanita yang jadi tanggung jawab kalian.
Orang yang agama dan akhlaknya baik kawinkan. Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar sekali. Maka ingat, kalau ada yang meminang, lihat agamanya. Kalau tidak, anak kita akan dijadikan mainan. Banyak anak-anak yang membangun rumah tangga, dia ingin cerai, tapi dia tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Dia bertahan di rumah itu karena ternyata orang tuanya memilihkan calon suami yang tidak sesuai dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua yang menikahkan putrinya melihat fulus. Fulan Masya Allah fulus. Jadi ente nak, ente insya Allah kalau zuat sama fulan, ente senang hidupnya. Belum tentu jamaah. Fulus tidak membuat bahagia. Tapi yang membuat bahagia adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Terus, gimana Ustaz sekarang orang-orang yang sudah menikah, yang pernikahan mereka mungkin harapannya bisa membuahkan kebahagiaan, bisa mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami atau pasangan hidup yang keras kepala. Itu ada. Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah. Mulai kelihatan, oh ternyata bini anak kayak gitu ya. Si istri juga ngomong. Mungkin istri kita sholat malam mengatakan, ya Allah, kenapa kau berikan kepada aku suami kayak fulan. Si suami juga berdoa, ya Allah, kok istriku kayak fulan. Itu sama. Karena kedua insan ini memang sama-sama kurang. Nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu. Istri kita tidak sempurna. Dia bukan bidadari. Istri kita datang bulan. Istri kita bisa capek, bisa lelah. Istri kita bisa marah. Tapi bidadari di surga, azwajun mutahharah. Mereka bersih, suci, nggak ada kekurangan di diri mereka. Tapi istri kita bukan bidadari. Dan ibu-ibu juga harus tahu. Yang belum menikah juga harus tahu bahwa calon suami dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Harus sadar. Jangan menghayalkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Tidak. Sebagian mungkin lebih indah di rumah orang tuanya. Sebagian lebih nyaman aku di rumah abah. Aku dijaga, dihormatin sama abah. Semua permintaanku diturutin. Setelah menikah, suaminya pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Mau diapain? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya udah, suaminya dirawat, mudah-mudahan yang seperti ini bisa berubah jamaah. Sebagian menghayal seperti itu, tapi tolong kita harus realistis. Bahwa seorang menikah seperti ini, kita kasih tahu anak kita, nak kok akan menikah nih? Kok akan mendapatkan permasalahan? Kok akan menaiki perahu seorang lelaki yang lelaki itu mungkin belum cinta sama engkau nak. Begitu pula kita katakan kepada seorang lelaki, nak, kau ini akan numpang ke perahumu seorang wanita yang kau belum kenal nak. Yang wallahu a'lam bagaimana nantinya. Kau punya tanggung jawab untuk jaga tuh anaknya orang. Kau dikasih amanah. Jangan hanya memikirkan malam apa? Malam pernikahan. Oh zen malam pernikahan. Malam pernikahan itu menjadi malam yang indah apabila pernikahannya didasari keridhaan Allah Jalla Jalla. Ada istilah di barat, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Di barat mereka mengatakan malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya udah dihabis-habisin. Udah pacaran, udah dipegang tuh tangannya orang, udah di kamar sendirian, jalan-jalan, naik motor berduaan. Setelah menikah, pas dapat surat nikah selesai, cinta itu hilang. Kau istriku, aku suamimu. Kau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Yang ada seperti itu. Maka di dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Tidak pernah dilihat tuh, belum pernah tampak
Dua orang yang memadu cinta dan kasih daripada dua orang yang telah menikah. Kita ini kalau belum pernah menikah sama calon istri kita, berduaan di meja makan, itu saling melihat ke bawah jemaah. Ini ada perempuan di depan anak nih. Tapi kalau sudah kemana-mana jalan bareng, udah nggak ada, dia lihat aja tuh perempuan. Maka itulah malam penyemian cinta.